berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Bapak minta silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa akan lanjut ke kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Di sekitarnya apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan dibuang. Kalau udah bersih, alhamdulillah. Gimana? Ya, terima kasih. Jadi Bapak mau nanya dulu, ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Bagus, kelas ini bagus sekali, kehadirannya sangat-sangatlah baik. Kita belajar hari ini. Pertama, Bapak mau menyampaikan apa yang menjadi tujuan belajar kita hari ini. Coba perhatikan di monitor. Jadi tujuan belajar kita hari ini, pertama di aspek pengetahuan. Setelah belajar nanti diharapkan kalian mengetahui menu yang digunakan untuk membuat data baru perusahaan dagang. Menu apa nanti yang dipilih. Yang kedua, menentukan informasi perusahaan baru yang dibutuhkan dengan benar. Informasi apa saja yang kita perlukan. Yang ketiga, yang keempat, mengetahui menu untuk membuat daftar akun dengan tepat. Yang kelima, bagaimana cara menyimpan file data perusahaan dengan benar. Ini ada 5 aspek pengetahuan. Setelah belajar nanti kalian harus mengetahuinya. Nah, untuk keterampilannya hanya ada 4. Nanti langsung kalian bagaimana cara menginput langsung di komputernya masing-masing. Bagaimana menginput informasi perusahaan dagang dengan benar. Kemudian menginput informasi akuntansi dengan benar, memilih menu yang membuat akun sesuai kebutuhan, kemudian bagaimana cara menyimpan atau mempraktekkan cara menyimpan file dengan benar. Nah, itulah tujuan belajar kita nanti. Mudah-mudahan tujuan itu dapat kita capai dalam waktu yang efektif. Bapak beri motivasi dulu supaya kalian nanti giat dalam belajar. Nah, apa gunanya kita belajar ini? Itu yang harus direnungkan. Setelah belajar nanti, Anda atau kalian bisa mengaplikasikan, baik itu di rumah. Kalau buka usaha, tak perlu lagi akuntansi manual. Langsung terapkan aja aplikasi komputer akuntansi yang kita pelajari. Waktu bisa cepat, tenaga sangat sedikit. Untung ada? Untung bagi kita. Nah, itulah belajar baik-baik. Nah, baik, selanjutnya, supaya kalian bisa belajar hari ini dengan baik, pelajaran sebelumnya ingat dulu. Kemarin kita sudah menginstal aplikasi Mayom di komputer. Sudah kan? Ya. Sudah ada masalah kan? Ya. Itu syaratnya. Di komputer kita sudah terinstal aplikasi Mayom versi 18. Oke, selanjutnya kita akan belajar nanti. Bapak akan bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Bapak pilih secara acak. Nah, nanti setelah berkelompok diskusikan. Maksud saya diskusikan, cari informasi dulu. Kemudian yang mendapat nomor 1 di dalam pembagian kelompok wajib mengajari nomor 2. Nanti seterusnya nomor 2 wajib mengajari nomor kelompok. Oke? Mohon dengan tertib. Silakan untuk mengambil kartu yang sudah Bapak beri warna dan Bapak beri nomor. Dari kelompok ini dulu, dari barisan ini dulu.
Ambil salah satu. Berdiri dulu. Lanjut, jangan sampai terputus. Ya, terus. Duduk dulu pada posisinya. Warna abu-abu, silakan duduknya di sini. Ini bisa jadi dulu. Yang mendapat warna abu-abu, yang mendapat warna kuning di sini, kuning. Yang mendapat warna kuning di sini. Sudah dapat kelompok semua ya? Sudah. Nah, selanjutnya dari ke tiap kelompok ini nanti Anda pilih ketuanya siapa, kemudian siapa sekretarisnya. Silakan Anda pilih dulu. Dalam waktu 1 menit. Sekarang Bapak akan memanggil 1 orang setiap kelompok untuk maju ke depan. Yang Bapak panggil adalah yang mendapat nomor 4 ya. Nomor 4 masing-masing anggotanya. Silakan maju ke depan. 3, 4, 5, 6, 7 lengkap ya. Nah, begini. Bapak akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompoknya. Kemudian apa instruksinya? Coba dibagi dulu. Ya. Dibaca. Jadi begini. Ini tugas kalian, tapi sebelumnya saya beri penjelasan dulu. Nah, di sini Bapak memberikan 2 permasalahan. Pertama, bagaimana membuat data perusahaan baru dengan aplikasi Mayor versi 18. Bagaimana ya nanti. 2, data-data apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian instruksinya. Mungkin 2 hal ini yang mau dijawab nanti ya. Instruksinya, pertama, cari informasi yang terkait dengan masalah di atas, pemecahan masalah di atas. Mau lewat baca buku boleh, mau browsing internet boleh. Tuh ya, cari informasi dulu. 2, setelah informasi yang didapat itu cukup memadai. Nah, yang pertama langkahnya, siswa mengajar dan diajar 1 siswa lainnya dalam kelompok kecil. Maksudnya gini, 1 siswa wajib mengajari 1 siswa. Cukup 1 siswa. Nah, selesai siswa ini mengajari siswa yang berdasarkan nomor urut. Ini yang maju nomor berapa? 4. Nanti setelah balik ke kelompoknya, 4 wajib mengajari kelompok nomor 1. Nomor 2. Itu maksud saya. Nah, jika semua siswa sudah menjalankan tugas dalam satu putaran, silakan diskusikan kembali nanti di kelompoknya, diskusikan kembali. Nah, tadi yang ngajar ini benar nggak? Validasi, diverifikasi. Kalau salah diabaikan, cari yang benar. Ini rame-rame, diskusi rame-rame dalam satu kelompok. Nah, kalau sudah dapat jawaban yang benar, silakan dicatat langkah demi langkah tadi, atau ceritakan bagaimanakah. Ini kan langkah-langkah ya. Nah, ceritakan, ditulis, dibuat satu tulisan. Nah, setelah kita dapat, silakan langsung dipraktekkan, dicoba di komputernya. Yang sudah kamu ini dicoba ulang. Benar nggak ya kalau mau milih ini betul? Nah ya, praktekkan langsung, kemudian buat laporan. Terakhir nanti selesai semua, Bapak menunjuk salah satu kelompok di antara kalian ini untuk mewakili kelompok-kelompok lain untuk mempresentasikan hasil. Ada yang mau bertanya nggak?
Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Nanti jawabannya langsung isi ke belakang. Bawa kertas dan nanti di kertas. Nah ingat nanti setelah pulang ke kelompoknya, tolong dijelaskan dulu apa yang Bapak jelaskan. Nah, sebelum memulai mengajar nanti temannya diberi waktu temannya itu 5 menit atau 10 menit untuk mencari informasi masing-masing. Masing-masing dia menyiapkan diri untuk mengajari temannya. Itulah gitu ya. Nah, tahu siap karena aku mau ngajar teman saya, artinya saya harus menyiapkan diri, cari dulu informasi, buat catatan, silakan. Pokoknya nanti akhirnya kamu siap mengajar temanmu. Sebaliknya itu juga. Bagaimana kalau terjadi menurut yang diajar ini keliru? Kamu wajib tidak memakai untuk mengajar temanmu. Kamu wajib mengajari menurut kamu kepada yang nomor berikutnya. Jelas ya? Nah, kalau jelas, saya akan beri waktu sekitar 30 menit untuk mengajar dan diajar dan berdiskusi di kelompok kecilnya. Oke? Ya, dipersilakan kembali ke kelompoknya, sampaikan. Ini tentang cara membuat data perusahaan baru di Mayop versi 18. Itu caranya boleh dari buku atau boleh cari di internet. Setelah kita mendapatkan informasi itu masing-masing. Bagus, mantap. Yang sana? Yang sebelah? Ada apa? Ada. Sudah ada. Nah, ya pakai ini aja. Ya, nanti kan bergilir gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya apa-apa, sesuai dulu nanti. Nih, ini pakai yang ini aja. Tadi Bapak nggak bisa. Informasi dulu ya, 1 ngajar 2, 2 ngajar 3 itu lakukan. Nah seperti yang sana nampak Bapak betul. Ya kan masing-masing. Ya. Aplikasinya sini, filenya tuh udah dibuat, jadi kita tinggal buka. Yang kedua, create-nya apa? Untuk membuat daftar perusahaan baru. Ini yang kita gunakan kan bagaimana membuat daftar perusahaan baru dengan aplikasi ini kan kita pakai ya. Sekarang ini menunya ekspor, untuk menampilkan data contoh. Terus data-data apa yang harus dipersiapkan kan ada banyak kalau kita membuat datanya ini yang create nanti kita mendapatkan untuk membuat data yang baru. Terus kalau ini instruksinya sehari ini kemarin yang asli itu harus ada namanya, tapi karena kita pakai yang nanti sehari tidak. Terus kepada laptop itu dalam perusahaan, jadi data yang harus diisi itu komponennya sama address. Data. Tapi ini komponen number ini untuk nomor banyak perusahaan. Ini? Itu nomor HP, itu nomor apa? Address. Email address itu alamat email. Coba isi ya. Apa yang penting aja kan? Ngajar yang mana? Nomor 1. Nah, ya, ajari. Conversion mode. Itu awal pembukaan berarti. Nah, awal pembukaan berarti kita tinggal pilih aja mau pilih yang pertama, kedua atau yang ketiga. Kalau yang pertama tuh kita mulai tuh dengan satu list. Dengan satu itu bang. Kayak kita nih pilih tuh hanya untuk kita gitu. Nah, sedangkan yang kedua nih I would like to inform. Kalau ini nih
kan kalau yang pertama nih datanya tuh udah ada di sini, kita tinggal pilih salah satu. Kalau yang kedua nih, ini nih import, kayak kita tuh ngimport datanya gitu, datanya tuh diimport masuk ke data kita. Kalau yang ketiga tuh kita buat sendiri, jadi kita nah next ini kan ini langsung ya next kan please wait tidak selesai berarti command paham nggak? Paham. Ngajar Pak, ajar Sinta. Oke. Bisa kan? Bisa. Buka. Kau buka di sini. Mau sekali lalu klik open bisa, atau klik token pun juga bisa. Di sini saya jelaskan. Kalau yang open itu membuka file yang sudah ada di Mayop tersebut. Kalau yang red, kita membuat data perusahaan yang baru. Yang ekspor adalah untuk melihat hasil pekerjaan kita nih. Kalau maksudnya kita melihat berita-berita terbaru versi V18 dalam Mayop. Kalau ini untuk keluar. Kalau kita membuat perusahaan yang mana? Oke. Ini adalah kata sambutan saja. Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Kalau kita klik next. Nah, ini yang serial number kita dapatkan ketika kita membeli original. Kalau kita hanya dapatkan fee, kita nggak perlu isi. Nah, ini harus diisi, wajib. Misal PT ada Jaya. Lalu kalau ini nomor registrasinya, registrasi perusahaan. Terus yang tulisan GST registrasi nomor itu adalah nomor pokok wajib pajak. Nggak diisi pun nggak apa-apa. Ini adalah alamat, address. Mau isi boleh, kalau nggak isi nggak apa-apa. Misal jalan, waktu, hasil, nomor 35. Ini adalah nomor telepon. Kalau misal mau isi aja nomor kamu sesuai dengan nomor kita ya. Kalau ini ada nomor fax. Jika kita tidak ada, jangan diisi. Kalau ini adalah nomor email. Kalau ini emailnya tak ada, udah tidak apa-apa ya. Ini adalah tahun akunnya. Ini adalah tahun 2012. Kalau ini adalah tahun akhirnya. Lalu ini adalah tahun pembukuannya. Kapan kita tahu? Nah, ini jumlah bulan yang kita sudah pasti kan? Lalu klik next. Yakin nggak dengan pembukuan tersebut? Kalau misalnya kita kurang yakin, kita klik back. Kalau udah yakin, kita klik next. Lalu ini ada ketiga. Yang pertama kita harus membuat, kita menyuruh Mayopnya yang aplikasi tersebut membuat akunnya, dia yang buatkan, tapi kita nggak bisa mengubah. Yang kedua kita lalu next, habis itu cek buat apa cek? Biar kita bisa menyimpan datanya sendiri, mau di mana pun bisa. Dari sini, oke. Setelah itu kita next. Setelah itu kita pilih komentar untuk memulai akun yang baru. Mayop Production ini number. Ini kalau misalnya kau dapat aplikasi Mayop yang original, kau bakalan dapat 12 digit nomor ini. Tapi kalau tidak pun tidak usah dimasukkan. Tapi kalau kau dapat yang ori, berarti kau harus masukkan serial numbernya. Perusahaannya. Terus sama perusahaan apa? PT. Terus lah. Ini salah satu yang harus kita buat, karena kalau tidak kita buat nama perusahaannya, dia tidak bakalan bisa ke step selanjutnya. Ini yang harus diisi. Adalah PT Angelica Star apa? Angelica Star. Ini nomor registrasi perusahaannya. Kalau terus ini nomor registrasi pokok perusahaannya. Kalau address ini alamat, ini pun boleh diisi. Terus alamatnya di mana? Jalan Ayani. Di sini kan ada nomor telepon, nomor faksil, fax kan. Terus itu email. Kau punya email kan? Nah, nanti tuh kalau ada nomor telepon dimasukkan. Terus kamu masukkan ke enggak nih? Misalkan ini pokoknya tidak diisi, tidak apa-apa, yang penting tuh yang harus diisi itu nama perusahaannya.
selanjutnya. Di sini kan ada nih pilihan nih. Ini tahun pembukuan. Tahun sekarang. Nah, tahun pembukuannya. Ini tahun 2016. Nah, 2016 susah. Habis itu last month of financial year. Tutup buku. Tahun tutup buku. Biasa kapan kita tutup buku? Bulan berapa? Bulan 12 Bulan 12 bulan apa? Desember. Desember. Tahun. Ini conversion month. Ini pembukuan. Bukan namanya. Jadi tahun pembukuan yang ambil sekarang ya. Ambil sekarang. Apa nih? Mei. Ini periodenya berapa? 12 bulan. Right? Dan ini next. Nih udah dikonfirmasi. Nih your financial year is Januari. Nih tanggal 31 Desember. Tuh. Dah. Ini kan udah terkonfirmasi. Nah, selanjutnya ini ada pilihan 3 pilihan. Kalau pilihan pertama nih, ini I would like to start with one of the list provided. Bagaimana sekarang posisi nomor berapa dan nomor berapa? 2. Ini 4 dan 2 dan 3. Yang ini? 1 dan 2. 1 dan 2. Masih 1 ya? Ini 2 dan 3 masih 1 ya? Ini 2, 3 masih 1 putaran. Kalau yang sudah satu putaran bisa langsung diskusi kelompok untuk memverifikasi. Oke? Menginfo. Untuk satu tahun berarti 12 bulan. Ada misal yang opini sama silakan nanti. D. What's new? What's new in the version? New in the version. In the Version. bisa apa next? Ayo. Diisi yaitu target. Saya isikan next contact information next. Berikutnya akan tampil jendela informasi. Bagaimana anak sudah? Sudah? Oke, jadi pekerjaan kita untuk menyelesaikan masalah tadi sudah selesai. Tapi Bapak menginginkan beberapa kelompok nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setuju? Setuju lah ya. Nah, baik, saya minta kelompok yang warna abu-abu hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Coba tepuk tangan dulu. Pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok abu-abu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara pembuatan data baru perusahaan pada aplikasi Mayop. Di sini saya Sulfania sebagai moderator. Saya Victor sebagai ketua. Saya Fernando sebagai anggota. Desinta Novita sebagai anggota. Langsung saja kita mulai presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Mayop dan apa fungsinya. Kita ketahui kalau Mayop, M-Y-O-B, itu kayak seperti singkatan. Itu artinya mind your own business. Yang berarti
bagaimana cara kita mengatur transaksi keuangan kita sendiri. Itu Mayop. Apa fungsinya? Fungsinya sama seperti siklus akuntansi biasa, membuat siklus akuntansi, membuat laporan keuangan, dan laporan-laporan lainnya yang disediakan oleh Mayop. Pertama, ketika kita ingin membuat data perusahaan yang baru, kita cukup klik double pada Mayop, aplikasi Mayop versi 18. Oke. Pertama kali ketika kita membuka aplikasi Mayop yang versi 18 ini, muncul 5 icon. Bisa dilihat di sini 5 icon muncul pada aplikasi Mayop. Yang pertama ada Open, yang kedua ada Create, yang ketiga ada Explore, yang keempat ada What's New, yang kelima ada Exit. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah Open. Apa itu arti Open? Dan untuk apa Open? Open di sini seperti kita sudah mempunyai file baru pada Mayop, file yang telah kita buat kemarin, tapi kita ingin membukanya kembali. Itu bisa melalui Open. Itu untuk membuka aplikasi yang telah ada. Ketika kita ingin membuat data perusahaan yang baru, tentu saja kita bisa menggunakan Create. Kita akan menggunakan Create di sini untuk membuat aplikasi baru, membuat data baru maksudnya. Yang selanjutnya ada Explore. Explore itu di sini pada aplikasi Mayop memberikan contoh pada kita untuk mengetahui data-data pada yang disediakan oleh Mayop untuk ditampilkan. Yang keempat ada What's New. What's New ya, dari arti katanya itu What's New itu apa yang baru gitu. Jadi What's New di sini dijelaskan ada berita baru atau apapun seperti yang baru gitu di Mayop versi 18 ini. Yang terakhir Exit. Exit di sini untuk kita keluar dari aplikasi Mayop. Karena kita di sini akan membuat data perusahaan yang baru, selanjutnya kita klik Create. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Posisi sana. Nah, tadi ada beberapa ikon pada Mayop sudah dijelaskan oleh rekan kami. Sekarang kita ingin membuat data perusahaan baru pada Mayop. Kita pilih Create. Di Create ada poin pertama yaitu Introduction tadi. Next, sekarang Company Information, berarti informasi pada perusahaan tersebut. Yang pertama ada serial number. Kalau kita ingin mengisi serial number, kalau kita memiliki program aplikasi yang yang asli, itu serial numbernya sudah ada, sudah ditentukan. Tapi di sini program aplikasi Mayop kita ini kita pilih yang free. Jadi serial number tidak ada, jadi nggak apa-apa kalau nggak diisi serial number. Terus company name, nama perusahaannya harus diisi. Nama perusahaannya PT Abu-Abu. Selanjutnya nomor vaksin. Nah, perlu diketahui pada poin company information ini yang wajib diisi itu nama perusahaan dan alamat. Kalau yang lainnya nggak diisi nggak apa, tapi yang paling penting itu nama perusahaan dan alamat. Selanjutnya kita next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kita. Tepuk tangan dulu. Sekarang saya akan menjelaskan nanti selanjutnya, yaitu pada poin ketiga yaitu company information. Dalam pemilihan ini maka ada tulisan current financial year. Ini adalah tahun periode kita mulai pembukuannya. Kita pilih tahun 2016. Lalu yang kedua ada last month of financial year. Ini adalah bulan akhir periode pembukuan perusahaan yang akan kita buat. Kita pilih Desember. Lalu conversion cost.
lihat. Ini adalah tempat penyimpanan data yang kita simpan. Jika kita mau simpan di tempat yang lain, kita klik change. Kenapa kita klik change? Ya, kita bisa menyimpan data kita sesuai hati kita. Oke, misal kita pilih data, lalu langsung save. Setelah itu next. Setelah next, kita ada dua pilihan. Yang pertama, setup assistant sama command center. Saran kita, kita pilih command center. Ya, lebih simpel di menu utama. Oke? Itu saja. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan, ada mungkin yang mau bertanya atau menanggapi atau saran. Silakan, yang lain. Kelompok yang tidak maju, silakan bertanya. Minimal satu, ya. Silakan yang di sana ingin bertanya apa? Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Nama saya Fajar dari kelompok hijau. Yang tadi awal-awal dijelaskan kan ada yang namanya company information. Itu terdiri dari company name dan lain sebagainya. Itu bisa jelaskan alasan kenapa ada dua hal, dan tadi company name dan address itu kenapa harus wajib harus diisi. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Saya, temannya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ikram Laila dari kelompok ungu. Saya ingin bertanya, di bagian akhir tadi di conjunction itu ada step assistant kan? Nah, itu maksudnya apa? Terima kasih. Juga begitu? Ya. Aku boleh kasih tanggapan? Berarti addressnya nggak diisi nggak apa-apa, kami ralat. Jadi yang terpenting itu yang wajib diisi itu nama perusahaan. Nama perusahaan nggak boleh kosong. Yang lainnya kosong boleh, tapi nama perusahaan wajib diisi. Nah, kami ralat ya tadi ya, salah. Yang nomor 2, bertanya yang nomor 2. Silakan. Gerak dari kelompok ungu. Pertanyaan adalah apa setup assistant? Benar? Jadi di sini conclusion itu terdapat seperti yang di atas kita lihat. Congratulations. Di sini terdapat dua pilihan. Congratulations artinya kita telah berhasil membuat data pada perusahaan. Tapi di sini ketika kita ingin memilih akun untuk membuat data perusahaan pada Mayop, itu terdapat dua pilihan, yaitu setup assistant dan command entry. Kalau misalkan kita pilih setup assistant, itu kita harus mengatur lagi data-data akun-akun mana yang harus dihapus, data-data mana yang tidak boleh dihapus. Itu bisa saja kita menggunakan setup assistant, tapi menggunakannya itu lebih disarankan command entry karena lebih simple. Kalau kita menggunakan setup assistant, silahkan coba. Nah, yang akan muncul di sini adalah setup Mayop. Coba kita customize. Ini terdapat beberapa poin-poin lagi yang harus kita isi lagi.
ketika kita memilih setup asisten, kita harus mengatur-ngatur kembali data-data yang harus kita isi pada Mayop. Jadi disarankan lebih simpelnya menggunakan comment setting saja. Apakah sudah jelas? Jelas? Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dan menjawab soal dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok yang sudah maju. Presentasinya sangat baik. Harapan kami kelompok-kelompok yang lain juga akan mampu mempresentasikan hasil. Tapi kami masih ingin memberi kesempatan satu kelompok. Untuk kelompok kuning kami persilakan untuk mempresentasikan hasil sebagai kelompok terakhir, karena waktu kita sebentar lagi akan habis. Kepada kelompok kuning kami persilakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok kuning akan mempresentasikan program Mayop versi 18. Saya Media sebagai moderator. Saya Nidia Christine sebagai ketua. Saya Lilis Girawati sebagai sekretaris. Saya Owen sebagai anggota. Hasil lapor. Silakan. Bagaimana? Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan aplikasi Mayop ini. Nah, kita tahu kita mengambil jurusan berhubungan dengan perusahaan data keuangan. Nah, apalagi dalam perusahaan itu kita terdapat banyak transaksi. Nah, untuk mempercepat kita, efisiensi waktu, tenaga kita butuh suatu program yang membantu kita dalam beroperasi, sehingga perusahaan kita bisa maju. Nah, inilah bekal ke depannya. Nah, maka ini yang akan kami sampaikan adalah program Mayop. Nah, Mayop ini untuk membantu perusahaan membuat laporan keuangannya menjadi lebih mudah, karena lebih cepat dari segi efisiensi waktu dan tenaga yang kita keluarkan. Nah, manfaatnya sudah jelas bahwa untuk membuat perusahaan itu segera membuat laporannya lebih tepat, benar. Nah, langsung saja kita cara kita beroperasi dengan Mayop ini. Nah, pertama kita membuka aplikasi Mayop. Kalau sudah ada pada shortcut, kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita memasuki program Mayop. Nah, di sini ada 5 poin, ada 5 ikon yang kita lihat. Nah, yang pertama ada open, yang kedua ada create, yang ketiga ada explore, yang keempat ada what's new, yang kelima adalah exit. Nah, yang pertama adalah open. Dari namanya kita sudah tahu, kita ingin membuka file yang sudah ada, yang sudah kita buat atau yang sudah disediakan dengan cara mengklik open. Terus yang kedua, klik. Nah, ini untuk membuat data baru. Nah, kita ingin membuat data perusahaan baru dengan cara klik create. Terus yang ketiga, explore. Nah, explore ini dia menampilkan contoh data perusahaan yang disediakan oleh program Mayop ini. Jadi kita bisa membuat formatnya dengan cara mengklik explore. Terus yang keempat, what's new. Nah, kita bisa mengetahui apa yang terbaru dari program Mayop ini. Kita bisa klik saja what's new. Terus yang terakhir adalah exit. Nah, ini untuk keluar dari program Mayop. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan cara kita membuat data perusahaan dengan cara create. Nah, di sini setelah kita klik create akan muncul 6 poin. Nah, yang pertama kita lihat ada introduction, di mana program Mayop mengenalkan programnya sendiri. Kita bisa lihat di sini kalau kita baca. Nah, selanjutnya next. Ketika kita next, ini mengantar kita ke bagian company information. Nah, inilah langkah awal kita untuk membuat data perusahaan. Nah, ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih.
Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi data-data yang diminta oleh aplikasi Mayop ini. Yang pertama adalah serial number. Yang ini adalah kita dapatkan saat membeli aplikasi Mayop ini. Tetapi kita menggunakan aplikasi KW, jadi tidak perlu diisi. Yang kedua adalah company name, yaitu nama perusahaan. Yang ketiga adalah company flag. Nah, ini adalah nomor registrasi perusahaan. Yang ketiga adalah GST reg nomor. Yang ini adalah NPWP perusahaan. Dan yang kelima adalah address, yaitu alamat perusahaan kita. Yang keempat HP. Yang ketujuh adalah fax number, yaitu nomor telepon. Yang ke-8 adalah email address, yaitu email perusahaan kita. Nah, dari semua ini yang wajib diisi adalah nama perusahaan kita. Baiklah, setelah semua sudah diisi, silakan mengklik next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, bos. Saya akan menjelaskan bagian yang selanjutnya, yaitu accounting information. Dia mengatakan memberitahu kapan akuntansi ini. Di sana ada 4 poin. Yang pertama, what is your financial year? Jadi kita harus mengisi current financial year. Current financial year itu maksudnya kapan tahun yang kita gunakan untuk menggunakan aplikasi Mayop ini. Lalu last month of financial year, kapan bulan akhir pembukuan dari catatan akuntansi kita. Yang kita pilih yaitu biasanya kita mengakhiri pembukuan pada bulan Desember. Lalu convention month, artinya kita kapan awal pembukuan yang kita gunakan untuk menggunakan dari aplikasi Mayop. Lalu number of accounting period, berarti berapa periode waktu siklus akuntansi yang kita gunakan, yaitu kita memilih berarti 12 bulan. Kita selanjutnya next. Di sini berisi informasi yang sudah kita isi di bagian selanjutnya. Kita bisa pilih next. Lalu di sini ada 3 option. Pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita memilih yang pertama, berarti kita menggunakan account list yang sudah disediakan oleh program Mayop tersebut. Jika kita memilih yang kedua, berarti kita menggunakan account list yang sudah kita buat di aplikasi yang lainnya. Yang ketiga, berarti kita membuat account list dengan membuat account kita sendiri. Kelompok kami memilih nomor 1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Pada bagian ini kita diminta untuk memilih akun list perusahaan kita. Di sini ditanyakan jenis perusahaan kita itu perusahaan apa? Apakah itu perusahaan manufaktur, jasa, dagang, apapun yang lainnya. Di sini kami menggolongkan perusahaan kami perusahaan jasa. Lalu di bawahnya ada type of business, itu jenis bisnis apa yang kita jalankan. Kita memilih arsitek. Yang pada kolom di bawahnya itu adalah akun-akun yang sudah disediakan oleh aplikasi Mayop. Kita bisa next. Nah, pada kolom ini memberitahu kita pada bagian manakah file kita akan disimpan. Jika kita ingin menyimpan di bagian yang lain, kita bisa pilih change. Kita bisa pilih akan simpan di mana. Nah, pada bagian ini berarti kita sudah berhasil membuat data perusahaan kita. Untuk satu asisten, itu adalah bagian untuk kita mengatur ulang,
yang manakah harus dihapus dan manakah yang tidak boleh dihapus. Lalu yang comment center itu adalah untuk cara lebih simpelnya, kita bisa pilih comment center, kita bisa langsung inputnya. Untuk keluar dari aplikasi ini kita bisa pilih file lalu exit. Optional. Bisa sudah keluar. Dari kelompok ini, mungkin ada yang ingin bertanya? Sekali lagi ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi aplausnya. Ya, terima kasih kelompok kuning yang mempresentasikan. Bapak sangat bangga atas aktivitas kalian, partisipasi belajar yang sangat tinggi. Harapan Bapak untuk seterusnya seperti ini. Amin. Berhubung waktu kita masih tinggal sedikit, mohon maaf Bapak tidak dapat memberi kesempatan pada kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, mari kita bersama-sama untuk mereview kembali atau membuat satu rangkuman bagaimana kita menyiapkan dan menginput data baru perusahaan dagang di dalam aplikasi komputer. Coba kita perhatikan bersama shortcut dari aplikasi Mayop Persi 18 ini yang berlambang back. Masih ada cara lain? Ya, masih banyak cara-cara yang lain untuk mengaktifkannya. Nah, saya ambil contoh. Nggak usah double klik yang saya nih, sekali aja. Setelah itu kita apakan? Ya. Artinya kita dapat menemukan cara yang lain. Ya, bukan hanya itu. Nah, setelah tampil ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh temannya. Untuk membuat data baru perusahaan kita pilih apa? Ya, kita create. Nah, ini hanya informasi dari aplikasi Mayop, perusahaan yang membuat aplikasi Mayop. Di sini dia mengutarakan selamat datang, kita mengucapkan terima kasih kepada kita yang menggunakan aplikasi Mayop ini. Nah, selanjutnya kita tekan apa? Coba saya minta satu untuk ngetikkannya. Serial number kita isi atau ada apabila kita membeli aplikasi yang asli. Kalau kita membeli yang asli kurang lebih gimana? Tadi yang disampaikan wajib kita isi itu adalah company name, nama perusahaan. Ketik, Bang. Nah, sembarang aja. Nah, informasi yang lain tidak perlu kita isi, tapi perlu kita lihat bersama. Company registration number. Apa itu tadi? Nomor registrasi. Ya, nomor registrasi perusahaan. Kalau kita sudah resmi, kita sudah daftarkan perusahaan kita di Departemen HAM, Hukum dan HAM. Kita dapat nomor registrasi. Kita isikan. Nah, tetapi hari ini kita hanya simulasi. Perusahaan kita pun belum ada, maka nomor registrasi kita tidak punya. Jadi kita kosongkan aja. Good service tax, pajak, ya. Nah, di Indonesia sama saja dengan apa tuh? Iya, nomor pokok wajib pajak. Isikan. Nah, terus yang ini satunya, Idris. Alamat, semalaman.
Kemudian phone number. Apa? Nomor telepon. Ya, sini ya. Fax number. Nomor fax. Ya, nomor fax sama tulis saja. Email. Ya, alamat email. Ya. Oke. Ini adalah company information. Ada beberapa pertanyaan company information. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, jika terjadi kesalahan kita menuliskan di company information, masih bisa tidak kita perbaiki? Dengan menekan. Kita contoh. Nah, kalian finansial dia itu apa? Tahun yang sedang akan kita kerjakan itu, ya, mau 2000, tergantung ya, tergantung saat kapan kita. Kemudian last month of financial year, akhir bulan akhir tahun pembukuan, bukan tanggalnya tapi nama bulannya. Kita bisa pilih di situ. Ya, pilih Desember, November, silakan. Ya. Conversion month. Ya, kapan kita menggunakan komputerisasi, pindah dari manual ke komputerisasi. Oke, pilih misalnya November. Next. Oke, gimana? Bisa kan? Bisa. Selanjutnya kita pilih next lagi. Next lagi. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Sudah sangat betul. Kalau kita pilih pertama, apa tadi? Pertama dia akan yang sesuai dengan aplikasi Maya. Iya, ini terkait dengan pembuatan daftar akun. Mau tahu ya? Kalau pilih dua, yang kita isi tadi. ya kalau kita pilih dua, ya, akun kita buat di aplikasi lain, kita kemudian impor di Mayo. Kita bisa buat di Excel. Nah, itu kita impor. Kalau kita pilih ketiga, kita ingin membuat akun sesuai keinginan kita. Nah, terserah nanti kita pilih yang mana. Kalau hari ini kita pilih yang ketiga. Nah, ini diberi kesempatan data yang kita input tadi mau disimpan di mana. Kan gitu kan? Ini apa-apa langsung ya, jangan dulu. Artinya data kita itu tersimpan di mana? Kalau kita tidak pilih C, ada di C, tulisan yang di atas tunjuk emos. Ada di C, ada di accounting, ada PT anak ajaib. Gitu, supaya kita bisa menyusuri. Nah, saya kira pilih Calon Center. Nah, sampai di sini kita siap membuat daftar akun. Untuk pelajaran hari ini, kita rasanya bagaimana? Bagaimana rasanya? Sudah dipahami benar atau belum? Sudah. Bagus ya. Bagus. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi selanjutnya sebelum kita keluar ruangan ini, coba kumpulkan tugas tadi yang tampilannya, kumpulkan dapat kita tolong. Ada yang masih belum? Sudah semua? Sudah. Jadi sebagai nanti setelah pulang tugas, catat di kertas kecil ya. Besok dikerjakan, pertemuan besoknya dikumpulkan. Silakan dicatat. Pertanyaannya adalah ceritakan langkah-langkah untuk menginput data awal perusahaan di dalam aplikasi Mayop versi 18. Jelas? Ingat minggu depan dikumpul. Kemudian minggu depan juga kita akan melanjutkan materi ini. Setelah materi ini kita akan membuat daftar akun.
Ya. Nah, silakan sebelum kita pertemuan minggu depan, cari dulu informasi-informasi di rumah bagaimana cara kita membuat daftar akur. Bapak kira untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian, sehingga ilmu itu juga akan bermanfaat untuk kalian itu sendiri. Sehari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dikumpul itu gunanya untuk pertemuan berikutnya, nanti kelompoknya akan berubah. Silakan dengan tertib langsung kita keluar. Macam tadi waktu ngambil ditutup. Ya.